Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran Fisika 12, tatap muka 10 dan tatap muka ke-11. Pada kali ini, materi yang kita bahas adalah gaya magnetik. Sebagai ilustrasi adalah motor listrik yang ada di sini, di mana pada motor listrik, jika nanti kita kasih listrik, tentunya akan memutar. Nah, fenomena apa yang ada pada motor listrik? Nah, ada hal akan nanti kita bahas, yaitu induksi elektromagnetik yang ada di dalam motor listrik tersebut. Sebagai ilustrasi, sebelumnya pada magnet U atau tapal kuda, kemudian kita kasih kawat lurus, dan kawat lurus itu kita kasih arus. Apa yang terjadi? Pada saat dikasih arus, maka kawat itu akan membengkok, melengkung. Kenapa terjadi? Karena ada sesuatu yang disebut dengan gaya. Seandainya arus ini kita matikan, maka ia akan kembali lagi. Dan begitu seterusnya. Sebagai ilustrasi, mari kita perhatikan motor listrik ada di sini. Di mana motor listrik? Di sini ada rotor, ada stator. Rotor itu yang berputar, stator itu yang diam, kemudian ada lilitan. Lilitan inilah yang nanti membangkitkan medan magnetik pada saat nanti dikasih arus. Ini ada sekat, fungsinya untuk mengurangi arus eddy atau arus pusar. Nah, pada saat nanti dikasih arus, maka medan magnetik pada bidang berputar dan akan timbul juga gaya magnetik yang ada di sini yang akan memutarkan rotor tersebut. Mari kita pelajari apa sih dasar-dasarnya. Menurut Lorentz ada dua pernyataan, yaitu aturan kaidah tangan kanan dan aturan kaidah tangan kiri. Tetapi pada saat ini Bapak hanya membahas aturan kaidah tangan kanan. Apakah boleh tangan kiri? Boleh, terserah aja. Aturan kaidah tangan kanan seperti ini bunyinya. Kalian bisa membaca sendiri. Nah, ilustrasinya bagaimana? Tangan kanan kita pada saat posisi terbuka dengan jari ibu jari itu lurus, jempol, kemudian arah telapak. Nah, arah jempol ini akan menunjukkan I menurut si Lorentz. Kemudian keempat jari kita itu menunjukkan B medan magnetik, dan arah telapak tangan itu merupakan F gaya. Sehingga menurut aturan kaidah tangan kanan, pada telapak kita itu ada 3 variabel, yaitu I arus jempol, B medan magnetik keempat jari, dan arah telapak itu adalah F gayanya. Sering kalian itu jalan di pinggir jalan itu menemukan atau menemui dua kawat lurus pada jaringan tekanan tinggi pada daerah tertentu itu atau jarak tertentu itu ada sekatnya. Kenapa ada sekatnya? Ingat, pada kawat lurus panjang jika dikasih arus selain timbul medan juga timbul gaya. Nah, ilustrasinya ada dua, Bapak, yaitu pada kawat lurus panjang yang arusnya sejajar dan arusnya berlawanan arah. Ingat, kemarin kita sudah sepakat ini. Jika silang magnetiknya masuk, jika titik medan magnetiknya keluar. Jika pada kawat lurus panjang kita kasih arus sejajar, maka akan timbul gaya keduanya. Dan kedua gaya itu saling mendekati. Kalau itu kenyataannya tidak dikasih sekat, maka akan saling menempel. Apa yang terjadi? Akan terjadi petikan. Nah, apa yang menyebabkan dia menempel? Nah, ada gaya di sini yang disebut dengan gaya magnetik. Masing-masing
Jika arusnya sama, maka besarnya akan sama, cuma arahnya berlawanan. Membentuk sudut, maka pakai sin jika membentuk sudut. Jika tidak, maka atau tegak lurus, maka tidak perlu menggunakan sin. Nah, secara umum biasanya bukan gaya, tapi gaya persatuan panjang. Maka nilai F per L itu bisa dinyatakan mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Mu 0 4 pi kali 10 min 7. I1, I2 adalah arus pada kawat 1 dan kawat 2. L itu panjang pada satuan meter. A itu apa? A itu jarak ini. Jarak antara kawat 1 dan kawat 2. Nah, tentunya untuk menguji kemampuan kalian, kalian bisa mengerjakan pada soal di tatap muka ke-10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran Fisika 12 tatap muka ke-11, melanjutkan tatap muka kemarin. Kalau kemarin sudah kita pelajari gaya yang berlaku pada kawat lurus yang diberi arus. Sekarang kita pelajari gaya yang berlaku pada muatan dan berada pada medan magnetik. Tetap berpedoman bahwa silang adalah medan magnetik arahnya masuk, titik arah medan magnetiknya keluar. Ilustrasinya ada dua, muatan positif sama negatif. Jika berada pada medan magnetik B ini masuk, kemudian muatan positif ini bergerak ke kanan, maka dipengaruhi oleh gaya F. Jika gerakan ini membentuk sudut. Begitu juga dengan muatan negatif. Arahnya berlawanan. Kalau F itu ke atas, kalau negatif itu ke bawah. Antara tiga variabel F, B, dan V itu saling tegak lurus. Sehingga nanti akan berlaku pada muatan. Jika nanti membentuk sudut, maka nilai F sama dengan BQ V sin theta. B itu medan magnetik, Q muatan, V kecepatan, sin adalah sudut yang dibentuk terhadap medan magnetik. Jika nanti tegak lurus, beda lagi. Kalau ini membentuk sudut. Nah, bagaimana kalau tegak lurus? Kalau tegak lurus, maka akan berakibat dia geraknya tidak lurus, tetapi dia geraknya memutar oleh muatan positif atau muatan negatif. Nah, perputaran itu dia mempunyai jari-jari. Berapa jari-jarinya ini? Nah, ini kalau gerakannya memutar. Tentunya gaya Lorentz akan berubah. Kalau tadi jempol itu adalah I, sekarang akan berubah menjadi V kecepatan. Keempat ibu jari B tetap B dan arah telapak tangan tetap F. Sehingga pada muatan maka gaya Lorentz akan berlaku ini. B, V, F. Ketiga variabel ini sama, saling tegak lurus. Nah, tetapi kalau nanti tegak lurus, maka akan berlaku jari-jarinya R sama dengan M kali V per B kali G. Tentunya tetap berpedoman bahwa medan magnetik silang adalah masuk, medan magnetik titik adalah keluar. Tolong diperhatikan ini ilustrasi arah gerakan oleh muatan positif dan muatan negatif. Tentunya kalian bisa mengerjakan tatap muka ke-11 tanpa ada suatu kendala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.